Halo Pak Sunoto. Halo Pak. Pak Sunoto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tutur dan Ibu Tri Widyaswari yang sudah hadir. Pak, halo Pak. Menunggu Ibu Laranya masuk dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya ini Jumat, jadi waktunya sempit ya. Silakan dimulai aja kalau udah kumpul semua ya. Siap. Menyimak. Bagaimana Ibu? Oh, Pak Sunoto bisa dengar suara saya. Oh, Putri Widyaswari. Tidak, Bu. Oh, enggak juga ya. Dulu. Ya, bagaimana Pak Sunoto? Halo? Halo? Halo, kayaknya kita mulai ya Bu Yulia. Iya, tapi Bu Laranya udah masuk belum? Ya, Masuk room ini belum? Pak Sunoto, halo. Pak Sunoto. Oke, kayaknya Sudah ada gangguan terdengar suaranya, Bu? Pak Sunoto. Halo? Iya, lanjut Pak, dibuka aja. Saya nggak bisa dengar ya? Iya, lanjut dibuka aja Pak. Oke, ini ya. Pak Sunoto. Halo? Ini? Iya, Pak Sunoto dibuka aja. Langsung dibuka aja acaranya. Buka aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Instruktur Yulia Mulyana sudah berkenan hadir. Terima kasih Bu Tri Widyaswari yang sebenarnya sudah selesai progresnya, tapi masih sudi membantu kami. Dan terima kasih Bu Lara pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi-materinya. Baiklah Ibu-ibu yang berbahagia, karena ini hari Jumat juga, tidak usah berpanjang-panjang lebar. Kali ini materi kita akan disampaikan oleh Bu Lara Desma dan akan dipandu oleh Bu Tri Widyaswari. Silahkan Ibu Tri Widyaswari. Ya, terima kasih Pak Sunoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you to each and every one of you for being here today at this wonderful moment. My name is Tri Widyaswari. I am on duty as a moderator to guide all of you in this seminar.
Well, I do not want to take too much of your time. Please welcome Mrs. Lara Desmasinaga, a great speaker from SMA Negeri 1 Namurambi. Yes, Mrs. Lara, it's your time. Okay, thank you for your time. Thank you for this time. For this time, I would like to give us a little webinar that's about. Can I share screen? Pak Sunoto, boleh saya diizinkan share screen? Sudah saya izinkan tadi Bu Ayu. Jadi coba dulu Bu. Oke, di sini belum diizinkan saya Pak. Mungkin Belum. Bapak saja yang membuka. Oh, nanti dulu. Ya. Tadi sudah saya. Oh, sudah. Sudah Bu, coba Bu. Tadi sudah berubah lagi. Oke, sudah Pak, sudah. Nomor iki toh, ada tak gawe number. Nah, itu kok ngene to kan. Ini apa nih? Oke, untuk pada saat ini saya mengambil topik yang saya rasa sangat menolong kita, karena kita walaupun kita orang tua, kita guru, tapi kita juga adalah orang tua. Ya, permisi Bu Lara, Pak Sunoto mohon di mute speakernya. Pak Sunoto mohon di mute. Oh iya. Ya, oke. Ya Bu, maaf Bu. Oke. Ya, lanjut Bu Lara. Sebentar. Ya, saya memilih topik ini karena saya merasa kita juga adalah guru dan kita juga adalah orang tua. Jadi saya akan mencoba menampilkan beberapa slide. Bukan karena saya sudah ahli sebagai orang tua, tapi kita masih sama-sama perlu belajar. Nah, di sini saya mengambil topiknya yaitu mengenai mendampingi anak belajar online. Kita tahu bahwa semenjak pandemik, mau tidak mau, anak harus belajar dari rumah. Nah, ini adalah tugas dari webinar yang kita ikuti. Jadi ini nama kelompok kami dan juga para instruktur. Jadi di sini nanti yang akan saya ingin bahas sedikit adalah mengenai roda kehidupan anak saat school from home. Jadi tidak hanya work from home, tapi juga school from home. Yang kedua nanti saya akan mencoba bagaimana kita sebagai orang tua berperan dalam mendukung anak kita ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Lalu yang terakhir nanti saya akan mencoba membagikan sedikit tips dan trik bagaimana itu kita dapat mampu atau belajar menjadi orang tua saat mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Setelah belajar online ditetapkan di rumah, nah ternyata roda kehidupan anak-anak itu juga sudah berubah. Kita lihat di sini, inilah roda kehidupan anak-anak pada sekarang. Dimulai dengan tugas yang menumpuk, nah tugas yang menumpuk, lalu setelah itu tugas, lalu ada lagi deadline yang harus diselesaikan, atau dengan kata saya dikatakan deadline mepet. Lalu setelah itu juga anak-anak merasa, wah penjelasan atau jawaban dari guru yang kurang mendetail, belum lagi kalau ada ulangan. Nah, itu akan terus berlangsung dan terus berlangsung selama mereka mengikuti belajar dari rumah ini. Lalu, nah, ini ada beberapa yang saya lihat kondisi siswa saat mereka belajar dari rumah. Yang pertama itu adalah, kita lihat di sini adalah, ini saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama dia merasa bosan, pastilah bosan ya, apalagi hanya di rumah saja, dan dia bertemu hanya dengan itu-itu saja, dan dengan lingkungan yang itu-itu juga. Lalu ada anak yang juga merasa stres karena mungkin tadi dikejar oleh deadline, belum lagi tugasnya yang menumpuk, jadi itu membuat anak-anak kita stres. Yang lainnya lagi adalah sulit berkonsentrasi. Nah, mungkin karena kondisi juga, mungkin karena ada orang tua atau mungkin punya adik atau yang lainnya, sehingga mereka sulit berkonsentrasi. Beda dengan kalau di sekolah tatap muka, karena semua belajar, jadi dia bisa konsentrasi. Nah, mungkin kalau ini, jika dia mungkin punya adik atau orang tua juga belajar, kerja dari rumah, jadi ini akan mengganggu konsentrasinya. Lalu yang paling susah kalau misalnya anak itu sudah mulai menolak untuk belajar. Nah, kebanyakan mungkin, apalagi ini sudah mau hampir 1 tahun ya belajar dari rumah, mereka sudah mulai menolak untuk belajar. Nah,
saya ada mengutip dari beberapa majalah. Nah, dia buat seperti ini. Nah, dia buat curhat ibu karena memang kebanyakan yang mengajar anak itu kebanyakan adalah orang tuanya ibu gitu ya. Nah, ketika ada pertanyaan, kendala yang dialami ibu saat dampingi anak school from home. Nah, ada ini banyak, tapi yang paling menonjol itu adalah sulit meminta anak belajar. Nah, ya ini juga saya sebagai orang tua juga mengalami saat anak saya harus saya, ayo belajar kadang sulit. Nah, itu ya. Lalu setelah itu yang ini juga sulit menjelaskan pelajaran ke anak, ya karena kita juga bukan kalaupun kita misalnya guru, kita tidak bisa tahu semua mata pelajaran. Jadi kesulitan juga ketika kita ingin menjelaskan pelajaran kepada anak. Lalu ada juga yang ditanyakan, bagaimana dengan gaya Anda saat mendampingi anak belajar? Nah, kebanyakan di sini yang menjawab adalah 44% semua mempelajari dulu pelajarannya baru mengajarkan kepada anak. Ya, jadi memang kita kebanyakan karena kita bukan multitasking ya, kita bukan bisa serba bisa, bukan juga multi talent. Jadi kita belajar gitu ya. Orang tua jadinya harus belajar dulu baru mengajarkan kepada anak. Nah, lalu yang berikutnya ketika ditanya bagaimana cara mengatasi ketika anak menghadapi mata pelajaran yang sulit. Nah, di sini ada 3 jawaban terbanyak berdasarkan urutan. Nah, yang pertama di situ adalah paling banyak dan saya juga kadang mengalaminya, mencari lewat browsing di Google. Nah, jadi memang kebanyakan kita orang tua ini, seperti para ibu, dia jadi akhirnya mencari lewat browsing dan Google. Lalu ada juga yang belajar melalui YouTube dan juga ada yang anak belajar bersama teman. Cuman mungkin yang ketiga ini agak sulit kita rasa, apalagi berkumpul untuk saat ini. Jadi memang yang paling banyak itu adalah mencari lewat Google dan juga belajar di YouTube. Nah, lalu apakah kita akan menyerah dengan keadaan itu? Nah, tidak. Kitalah orang tua yang paling berperan penting. Seperti Pak Nadiem katakan bahwa Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan sendiri mengatakan memang kita yang orang tua ini harus memberikan dan mendampingi anak kita saat pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau saya kutip dari simbol news.com ini, Bapak itu juga mengatakan dia juga yang pertama ya dia bermain dan berinteraksi dengan anak-anaknya. Ini mungkin juga salah satu cara atau tips atau trik ya, kita harus dulu kita bermain sama anak-anak kita dan kita juga harus dari situ kita akan tahu kedekatan kita akan tahu apa kesukaan dan ketidaksukaan anak kita. Lalu, nah ada di sini tiga lingkaran, guru, orang tua, dan siswa. Nah, di sini dibuat orang tua berada di tengah. Berarti orang tualah yang menjadi jembatan antara guru dengan siswa. Nah, jadi menurut saya orang tua itu sangat berperan penting di dalam menyukseskan pembelajaran dari ini. Jadi orang tua juga harus ada komunikasi dengan guru. Nah, jadi guru dan siswa serta orang tua di sini sangat berperan penting dan sangat erat bergantungan. Lalu bagaimana kira-kira tips baiknya? Saya sekali lagi bukan saya ahli parenting, bukan, tapi kita mau melihat dari berbagai sumber yang kita dapat dan juga pengalaman. Nah, ada beberapa yang bisa saya tawarkan. Oke, yang pertama adalah mari kita menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Kondusif di sini maksudnya adalah bagaimana anak merasa tenang. Mungkin hal kecil adalah ruangannya. Apakah kita mempersiapkannya atau tidak? Mari kita persiapkan ruangan yang baik, mempersiapkan ruangan yang mungkin membuat anak merasa nyaman. Bahkan mungkin kalau dia anak SD, masih sekolah dasar, tidak apa-apa kalau misalnya dinding kamarnya itu dibuat hiasan-hiasan atau apa yang membuat dia suka dengan tempat itu sehingga dia mau belajar. Nah, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang perlu kita tekankan adalah membuat jadwal pelajaran. Jadi kalau waktu belajar tatap muka, siswa itu sudah ada jadwalnya dan kita mungkin kadang hanya melihat, oh jadwalnya ini. Nah, kalau pada saat ini kitalah yang melihat jadwalnya, kita yang mengingatkan, kita yang meminta kepada mereka supaya mereka mau mengikuti jadwal yang telah kita buat bersama dengan anak-anak kita. Nah, ini yang tidak kalah harus penting adalah bagaimana kita juga harus mempersiapkan kuota internet kita. Jadi diharapkan kita juga ya maulah, paling tidak saya pasti yakin lah kita semua pasti mau berkorban ya untuk mempersiapkan dan membeli dan bahkan mungkin menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk membeli kuota internet. Lalu yang berikutnya kita harus juga mengawasi penggunaan media sosial dan game.
Saya rasa anak sekarang itu lebih tertariknya kepada game. Jadi di sini bagaimana kita berusaha mengawasi anak-anak itu supaya tidak candu dengan game atau media sosial lainnya. Kalau laki-laki mungkin dengan game, kalau wanita kebanyakan atau perempuan, anak-anak itu kebanyakan suka dengan sosial media, apakah itu Facebook, TikTok, IG. Nah, itu juga sangat membuat kita menjadi harus terus dan harus bisa mengawasi anak-anak kita dalam penggunaan handphone mereka. Selanjutnya, ya yang utama juga kita harus menerapkan disiplin. Nah, ini mungkin yang agak sulit. Jadi kita anak dengan orang tua itu harus sama-sama punya kemauan, kita akan menerapkan disiplin. Jadi saya rasa di rumah juga ketika kita menerapkan disiplin, itu juga mengajari anak. Jadi bukan hanya di sekolah saja mereka harus disiplin, di rumah juga. Nah, saya rasa dengan menerapkan disiplin dari mulai rumah, itu akan sangat menolong mereka ketika mereka akan di masa depannya nanti. Lalu yang selanjutnya, mari kita menciptakan komunikasi yang baik. Saya sadar dan saya juga mengalami ketika belajar dari rumah itu memang akan sangat banyak komunikasi yang menjadi tidak baik ya. Orang tua yang marah-marah, anak yang marah-marah. Jadi di sini kita yang orang tua, kitalah yang mengalah, kitalah yang belajar, kitalah yang menciptakan komunikasi yang baik. Apakah komunikasi kita dengan anak, dan terlebih mari kita jaga komunikasi kita dengan guru. Jadi jangan kita lepaskan komunikasi kita dengan guru. Lalu yang berikutnya, mari kita menciptakan ya pelajaran yang menyenangkan. Nah, inilah hebatnya orang tua yang sekarang ya. Jadi orang tua sekarang bukan hanya melihat ada tugas atau tidak, sudah maupun atau tidak, tapi dia juga belajar bagaimana menciptakan agar pembelajaran anak ini pun menyenangkan. Dan saya rasa ini setiap orang tua jika belajar pastilah bisa. Oke, itu saja mungkin dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Wow, great. Thank you for sharing with us, Mrs. Lara. Okay, You're welcome. okay. We are now in question and answer session. Please, if you want to ask, you can type in chat room. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh mengetikkan di kolom chat atau raise hand. Ya. Kita lihat apakah sudah ada yang bertanya, Bu? Oh, kayaknya belum ini, terkesima semua ini, Bu. Terkesima dengan penjelasan Ibu yang luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Ya, kita sambil menunggu partisipan untuk bertanya. Jadi Bu, di sini role dari apa namanya ya, teacher, parents itu harus sama-sama berperan ya Bu ya. Nggak hanya orang tua tapi juga guru juga di sana terlibat ya. Iya. Karena kita juga kan melapornya ke guru gitu ya. Jadi memang harus kerjasamanya yang baik. Jadi tidak bisa guru dilupakan, anaknya diajari terus, tidak juga ya. Tapi harus guru dengan orang tua dan siswa itu seperti sebuah lingkaran yang tidak bisa putus. Iya, oke. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand ya, atau mengetikkan di kolom chat. Atau kalau tidak ada yang ingin bertanya juga bisa sharing pengalamannya juga tidak apa-apa ya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi Bu. Mungkin masih malu-malu atau masih terkesima dengan penjelasan Bu Lara yang begitu luar biasa. Oke, bagaimana Bu dengan pendidikan atau di sekolah Ibu? Apakah anak-anak di kelas Ibu itu pembelajarannya daring atau langsung bisa tatap muka, Bu? Kalau di sini Bu, kebetulan kita juga masih zona merah, jadi kita masih tetap pelajarannya online, daring juga kita. Oke, berarti memang masih PJJ semua ya Bu ya? Di sini juga Bu. Oh ini Bu, ada pertanyaan yang luar biasa ini dari Bu
Ibu instruktur kita, Ibu Yuliati Mulyana. Bagaimana pembagian waktu antara mendidik anak di rumah dan siswa kita? Ya, silakan Bu Lara untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yuliati. Oke Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya saya bukan ahlinya ya, tapi kita mau mencoba berbagi lah ya. Kalau bagaimana pembagian waktu antara mendidik anak di rumah dan siswa kita. Maksudnya di sini Bu, anak, misalnya saya guru, bagaimana saya bagi waktunya ketika saya harus mendidik anak saya dan juga mendidik siswa. Begitu mungkin maksud Ibu ini ya. Ya, silakan Bu dijawab. Ya, halo Bu Lara, silakan dijawab. Oke, jadi karena contohnya adalah saya gitu. Saya kan seorang guru. Jadi kalau saya buat itu Bu, dari pagi kan saya harus ke sekolah. Nah, pagi itu sampai siang jam 12 atau jam 2 itu saya mengajar dari sekolah, bekerja dari sekolah. Nah, setelah jam 12 siang saya langsung pulang ke rumah atau jam 2 ke rumah. Nah, tapi sebelumnya saya juga membuat anak saya itu dia ada waktunya untuk belajar. Jadi dia kebetulan tinggal bersama keluarga juga. Jadi saya bilang, kamu dari jam sekian, dari jam 12 itu, dari pagi sampai jam 2 itu hanya batas kamu untuk belajar. Selebihnya itu kamu boleh melakukan aktivitas yang lain. Nah, kalau saya begitu saya buat Bu. Jadi untuk pembagian memang sulitnya kalau kita guru ya, karena kita juga harus mengajar, kita juga harus mengajar anak gitu. Jadi saya selalu jalin komunikasi dengan gurunya. Jadi selalu saya bilang kalau ada tugas yang agak sulit, maaf ya Bu, nanti anak saya ajari setelah pulang sekolah ya Bu. Nah kebetulan gurunya juga sudah tahu saya guru, jadi mereka menerima kalau misalnya saya meminta agak renggang sedikit karena saya tidak bersama dengan anak saya. Begitu saya buat Bu. Terima kasih Bu Lara atas jawabannya. Ya Bu Yuli, pertanyaannya sudah dijawab dengan Bu Lara. Bagaimana? Apakah ada responnya atau bagaimana? Oke, kalau tidak ada, kita langsung pertanyaan dari Pak Sunoto ini Bu Lara. Terkait pengumpulan tugas, mungkin bisa berbagi pengalaman Ibu supaya anak mengumpulkan tugas sesuai target. Nah, jadi Pak Sunoto meminta Ibu untuk berbagi pengalaman Bu. Ya, ini juga ada respon dari Ibu Yuliati. Terima kasih katanya. Oke, nah ini apa ya Pak ya? Kembali memang sebenarnya kita orang tua yang harus seperti yang tadi mendisiplinkan gitu ya. Nah, jadi kalau seperti anak saya beri itu ada punishment dan reward-nya gitu. Nah, kalau kamu terlambat mengumpul tugas, kamu nggak akan saya beri hadiah. Tapi kalau kamu tepat waktu, ya saya beri hadiah gitu. Nah, saya jadinya buat ada waktu-waktu tertentu ketika dia misalnya sudah mulai bosan, sudah mulai malas, saya bilang, oke saya akan beri kamu hadiah nanti, tapi itu harus kamu belajar. Jadi memang Pak kita di sini orang tuanya kita yang bukan hanya guru yang menghamba, tapi juga orang tua yang menghamba. Saya rasa begitu Pak yang bisa saya bagikan untuk mengumpulkan tugas itu. Jadi memang ada saatnya ketika anak saya sudah mulai bosan, dia juga sudah mulai ya malas untuk mengumpul tugas, selain saya berikan itu ada reward dan punishment-nya gitu, saya juga minta tolong kepada gurunya. Jadi tetap komunikasi, maaf Bu, tugas anak saya terlambat. Nah, saya buat begitu Pak. Jadi tetap saya berhubungan dengan gurunya dan juga saya tetap memberi hubungan dengan anak saya. Begitu Pak Sunoto. Ya, terima kasih Bu, kata Pak Sunoto, luar biasa ini penjelasan Bu Lara ini. Memang pembicara kita kali ini luar biasa ya, sudah ahlinya ini ya. Sudah menguasai. Iya. Iya, nggak apa-apa, kita di sini semuanya belajar, saya dan semuanya di sini juga belajar dan berbagi pengalaman ya Bu ya. Luar biasa ini. Oke. Baiklah, kita masuk di kalau tidak ada pertanyaan lagi kita persingkat saja Bu ya, karena kita mau mendekati sholat Jumat. Baiklah Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah closing statement from speaker ya. Saya minta Bu Lara untuk membagikan kata-katanya sebagai closing ya. Oke, nah singkat saja Bu. Bapak Ibu, oke ya.
Suksesnya pembelajaran daring ini adalah kuncinya pada kita orang tuanya. Kita adalah orang tua hebat karena kita yang menjadi guru yang sebenarnya pada waktu PJJ. Terima kasih. Wow, super sekali ya. Ya, give applause to Mrs. Lara. Okay, Thank you. don't forget. Okay, don't forget to fill attendance list. That's all about this seminar. The big point is teacher, parents should be collaborating in school from home because it is our responsibility, and we can treat the student to be disciplined and then good communication, and last but not least, learning should be fun. Thank you for sharing with us, Mrs. Lara, and thanks for the participant. That's all about this seminar. Thanks for your attendance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Sunarto. Oke, baik, terima kasih. Keren sekali materi tadi dari Bu Lara Desma, bahkan materi mengenai pendampingan. Memang pendampingan anak itu penting sekali ya, karena apalagi kita sebagai orang tua sekaligus guru, terkadang memang harus berpandai-pandai untuk mengatur waktu. Di saat kita harus mendampingi anak kita juga harus memberikan kewajiban kita pada murid-murid kita. Terima kasih atas sharingnya Bu Lara Desma. Terima kasih juga Ibu Tri Widyaswari yang telah sudi membantu kami. Untuk selanjutnya mungkin ada masukan dari Ibu Instruktur, silahkan, atau dari Bapak Instruktur dipersilahkan. Iya, terima kasih Pak Sunoto. Terima kasih juga ini moderator dan presenter yang cukup luar biasa hebat ya. The presentation is good, the PowerPoint is cool and understandable. It's just that the moderator is very cool. This moderator was extraordinary in English very much and do not dampen the attention and focus the material presentation. Yang ingin saya garis bawahi di sini terkait dengan PowerPoint maupun flyer sudah sangat bagus ya. Apalagi flyer saya suka di warna background yang hitam itu memang tidak membuat mata kita silau ya. Maksudnya tidak membuat radiasi mata. Termasuk PowerPoint yang indah itu sebenarnya tidak membuat radiasi mata partisipannya. Sebaiknya hindari yang cerah sebenarnya untuk PowerPoint. Yang ingin saya lihat di PowerPoint di situ ada gambar-gambar menarik ya, interest banget. Cuma sayang di situ tidak dicantumkan sumbernya ya Bu Lara. Harusnya mohon maaf ya Bu Lara. Jadi apakah bersumber dari jurnal kah? Di situ memang ditayangkan beberapa grafik, beberapa diagram, hasil penelitian dari manakah itu? Nah, apakah hasil penelitian Bu Lara sendiri lebih baik dicantum, ataukah sumbernya dari penelitian jurnal orang lain juga sebaiknya dicantum dapusnya ya, bukan dapus istilahnya ya, referensinya. Itu barangkali, dan penyajian ini luar biasa, mudah-mudahan menjadi istilahnya kebiasaan baik walaupun bercampur ya dalam bahasa karena memang di situ panitia menginginkan in English too gitu ya. Walaupun kita kadang belepotan ya dalam bahasa Inggris, tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sunoto, terima kasih Bu Lara dan moderator yang hebat. Mudah-mudahan terus sukses, tim yang solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, bagaimana ini? Sepertinya sudah selesai, kita end saja ya. Atau masih ada yang ingin dibagikan pengalamannya? Cukup ya? Kayaknya di closing aja Pak langsung. Iya, kalau sudah cukup, webinar kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan akan saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa recordnya ya, dikasih ke Bu Lara. Iya, siap.